Hai guys, balik maning nang channel YouTube Mbanyong karo aku dia. Sehat bok, sehat lah ya. Suwe banget aku ora upload maning, tapi karena akeh banget sing takon, jadi aku upload lagi. Sebenarnya bener-bener aku sih urung pengen upload video, cuma karena ada beberapa temen yang tanya tentang Mbak, majikan di situ ada nggak sih yang nggak disuka dari kita, dari orang Indonesia. Oke, video kali ini aku bakal ngebahas beberapa hal, dan ini udah terjadi sama aku, beberapa hal yang kebiasaan orang Indonesia yang mungkin ada majikan yang kurang suka atau bahkan tidak suka sama sekali, dan aku bakal jelasin di videoku kali ini. Tapi sebelum lanjut, makasih banget yang udah pada like, share, subscribe, juga komen. Makasih banget masih dukung video channel YouTube aku, walaupun channelnya nggak berkembang dan kurang berkembang, atau aku memang tidak mengembangkan, tapi aku sedang berusaha untuk melatih diri untuk tetap mencoba. Walaupun ini bukan di dunia aku, sebenarnya aku bukan seseorang yang berkompeten di dunia sosial media untuk menjadi youtuber atau selebgram dan lain sebagainya, tapi aku berusaha untuk berbagi informasi aja, karena tujuan utama aku bangun channel ini, aku pengen kasih pengalaman aku pribadi sebagai TKW baru di Hongkong, dan ini pengalaman pertamaku jadi TKW di selama seumur hidupku. Oke guys, lanjut aja. Kali ini aku bakal bahas beberapa hal kebiasaan orang Indonesia yang mungkin ada orang Hongkong seperti majikanku ada yang kurang suka. Oke guys, yang pertama itu orang Hongkong biasanya kayak majikanku, terutama khususnya nenek aku, itu nggak suka kalau misalkan kita sesama orang Indonesia ketemu ngobrol di depan majikan itu pakai bahasanya kita, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa manapun, bahasanya dari bahasa dari negara Indonesia, itu mereka kurang suka karena mereka pikir mungkin kita lagi ngomongin si majikan. Tapi kalau aku pribadi selama ini aku selalu ngejelasin aku habis ngomong apa nanti aku artikan ke bahasanya mereka, jadi kita nggak pernah salah paham gitu. Kalau misalkan aku ketemu sama teman sesama Indonesia, pasti aku usahain kalau di depannya majikan, aku usahain aku pakai bahasanya mereka, biar mereka pun tahu, mereka pun dengar, jadi nggak salah paham atau mengira kita ngomongin si majikan. Padahal sih ya memang pernah memang pernah ngomongin majikan, tapi ya nggak selalunya kita ketemu ngomongin majikan ya guys ya, cuma ya paling kadang sekedar bercanda sama teman pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau dibilang pernah nggak pernah ngomongin majikan pakai bahasanya kita di depan majikan, pernah, pasti pernah lah, nggak mungkin nggak pernah. Pernah, tapi itu dulu. Aku sekarang udah nggak pernah sama sekali ngomongin majikan pakai bahasanya kita khususnya. Terus kalau kalau kalian baru-baru di sini, misalkan kayak aku bahasa Kantonisnya kurang, kalau setiap ketemu sama yang lebih senior itu pastiin kalian belajar dari mereka. Misalkan kalian baru dengar satu kata baru dari majikan, kalian inget-inget kata itu apa, nanti kalian tanyain ke senior yang udah lama, yang udah pinter bahasa Kantonis, kalian tanyain itu artinya apa, nanti kalian usahain pakai bahasa itu untuk sehari-hari, jadinya kalian nggak kaku. Oke, selanjut, karena aku sambil nyetrika, sambil kerja, sambil jelasin, jadi mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara setrikaan, aku minta maaf. Tapi sebenarnya aku sorry banget ya, dari sebelah sini cahayanya bagus banget, jadinya terang banget ke depannya. Sorry banget, aku sambil nyetrika. Lanjut ya guys, lanjut. Bentar. Kakek nenekku kebetulan lagi keluar, dan aku bertugas untuk nyetrika sambil ngobrol, berbagi informasi. Jadi kelanjutannya guys, yang kedua, kebiasaan orang Indonesia yang biasanya kakek nenekku ya, ini aku ambil pengalaman dari kakek nenekku, itu nggak suka kalau ngelihat orang Indonesia itu makan pakai tangan langsung. Yang pakai tangan langsung itu mereka bilangnya itu, kenapa kalian makan pakai tangan langsung, nggak pakai sendok, garpu, dan
Faici, maksudnya sumpit gitu kan. Aku jelasin ke mereka kalau itu memang udah budayanya orang Indonesia, apalagi kan emang udah ada dari budayanya Nabi Muhammad ya kan, udah memang kita makan pakai tangan langsung gini tuh udah jadi ciri khasnya orang Indonesia. Pokoknya aku udah ngejelasin itu, tapi mereka tetap ngeyel, tetap kayak kenapa, kan ada sendok, kan ada garpu. Ya kita memang pakai itu, tapi lebih enak emang budaya kita pakai tangan langsung. Aku udah menjelasin kayak gitu, aku udah bingung ya mau jelasin gimana lagi. Jadi tapi mereka emang bener-bener nggak suka kalau kakek sama nenekku memang bener-bener nggak suka ngelihat aku makan pakai tangan langsung. Jadi aku nggak pernah, kalau di rumah ini aku nggak pernah makan pakai tangan langsung. Kalau enggak tuh, kalau aku kepengen makan pakai tangan langsung kayak gitu, aku makan di luar, makan di restoran di luar. Kalau enggak, kalau pas mereka lagi pergi, aku di rumah sendirian, aku makan pakai tangan gitu. Maksudnya pakai tangan langsung, bukan yang pakai sendok garpu gitu ya guys. Paham lah. Jadi itu kebiasaan orang Indonesia yang kakek nenekku salah satunya nggak suka juga. Terus ada lagi kayak misalkan, enggak sih, ini sih bukan kebiasaannya orang Indonesia juga, orang manapun juga pasti pernah lah ya, maksudnya kayak aku susah jelasinnya. Duduk di bawah itu di lantai pakai gelaran tikar gitu, itu kakek nenekku emang kurang suka, karena sebenarnya sih kurang sukanya dia punya alasan, kan lagi covid, lagi banyak virus, kenapa kalian duduk di situ. Aku pikir gini, aku jelasinnya gini, kalau misalkan kita libur, kita punya uang banyak, mungkin kita bisa nyewa kos-kosan atau bisa tidur di hotel. Banyak kok cece-cece yang pada nyewa, punya kos, punya uang maksudnya. Tapi kan nggak semuanya kita gimana ya ngomongnya ya, kan nggak semua orang mementingkan hal itu. Sekarang aku aja sendiri kalau libur itu pasti ya duduk di bawah, duduk di jalan gitu, pakai kayak tikar atau pakai kayak plastik. Yang penting kita bersih gitu lah, aku pikirnya bersih. Tapi majikanku khususnya kurang suka kalau aku duduk di bawah kayak gitu. Tapi aku pikiranku logis aja, maksudnya sekarang nggak setiap kita libur punya uang. Sekarang kalau mereka pikir kita jorok, kita kotor, kan nggak mungkin. Kita pulang mandi, kita bersih keadaannya, pokoknya kita bisa jaga diri. Kenapa mereka harus takut gitu loh? Kan nggak semua cece punya uang, kan nggak semua cece bisa kayak kita khususnya, kan nggak semuanya sayang lah uangnya. Kalau misalkan kalau aku sendiri pribadi sayang uangnya kalau buat bayar kos atau bayar hotel gitu. Dulu sih pernah waktu awal-awal ikut di kos teman, tapi kan lama-lama kan nggak enak kan, setiap libur harus ke situ, setiap libur ya memang sih kita bawa makanan, ngasih makanan, kadang pinjem uang juga dipinjemin, tapi kan tetap nggak enak aja lah setiap kali libur di situ gitu kan. Jadi kebiasaan orang Indonesia, bukan kebiasaan ya, ini kayak mereka kurang suka kalau khususnya aku duduk di lantai gitu beralasan tikar atau apa gitu. Terus tadi kan aku udah bilang ya yang ngomong pakai bahasanya kita, mereka kurang suka. Terus aku sambil gosok ya, maaf banget, aku sambil gosok baju. Terus makan pakai tangan mereka juga nggak suka. Terus duduk di bawah di beralaskan tikar gitu, mereka juga kurang suka, karena mereka sih punya alasan baik, ini lagi COVID-19 gitu kan. Terus kebiasaan kita yang mereka ini pengalamanku pribadi. Waktu itu aku pernah masak masakan Indonesia di rumah. Jadi aku masak masakan Indonesia di rumah pakai cabai kan, otomatis mereka keselak kan ya, jadi itu emang benar-benar bikin baunya tuh benar-benar menyengat. Terus mereka keselak dan mereka tanya, kamu masak apa gitu kan. Aku masak makanan Indonesia, kamu coba gitu kan. Tapi mereka bilang, aku nggak suka ya kalau kamu masak makanan Indonesia di rumah. Di rumahku kan banyak makanan, kenapa kamu nggak bersyukur gitu lah. Kesannya kayak aku tuh nggak bersyukur, di rumah tuh banyak makanan orang sini, kenapa aku harus masak masakan Indonesia. Kalau aku pribadi kan aku juga punya
kepinginan makan makanan Indonesia ya kan, maksudnya kayak cece-cece di luar sana juga kan pasti punya kesempatan untuk masak makanan khasnya kita sendiri kan, tapi ternyata nenekku kurang suka dan itu diaduin ke anaknya, ke majikanku. Jadinya aku sekalinya itu aku masak makanan Indonesia, sekalinya itu juga aku berhenti masak makanan Indonesia di rumah ini. Jadi aku nggak pernah masak masakan Indonesia di rumah ini. Jadi kalau misalkan aku mau makan makanan Indonesia, aku harus nunggu aku libur aku baru bisa makan makanan Indonesia. Itu pun kalau aku pergi ke kos WB atau ke sini, ke daerah Mokok sini. Kalau nggak di kos WB tuh nggak semua tempat aku suka gitu. Padahal kadang ada yang nggak cocok apanya gitu kan. Jadi ya gimana ya, namanya orang kan beda-beda ya. Kalau aku sih lebih ke kalau makan makanan Indonesia lebih ke kalau aku cocok di sana ya udah aku bakal ke sana terus gitu. Tapi kalau aku nggak cocok ya cuma sekali itu aja gitu. Bentar ya guys, aku sambil nyetrika terus ya guys. Nah itu jadi majikan di Hong Kong nggak semuanya mereka suka kalau kita masak makanan khasnya orang Indonesia gitu kan, apalagi kayak berbau-bau ada cabai-cabainya, karena mereka juga sedikit konsumsi sedikit banget cabai. Jadi mereka tuh keselak kalau misalkan aku goreng-goreng cabai. Waktu itu bener-bener goreng cabai satu itu aja buat campuran masak mie, oseng mie, dan itu keselak dan mereka udah bener-bener gak suka. Jadinya ya udah aku nggak pernah masak masakan Indonesia. Terus apa lagi ya biasaannya? Ada lagi, ini mungkin yang terakhir ya. Aku juga nggak tahu banget sih ini alasannya apa juga aku nggak tahu, tapi yang jelas waktu itu aku pernah keluar disuruh beli, suruh ke pasar dan itu aku pakai sandal jepit dan mereka tanya, kok kamu nggak pakai sepatu gitu kan cuma ke pasar. Aku bilang gitu, pakai sepatu lah kayak gitu. Jadi mereka itu ternyata nggak suka ngelihat aku pakai sandal jepit lah guys. Yang namanya kita di Indonesia ya, aremani dindi pakai sandal jepit juga wis keren ya guys. Maksudnya nggak harus melulu pakai sepatu gitu, tapi di sini bener-bener wajib kalau keluar rumah tuh harus pakai sepatu. Jadi mereka pikir nanti kakimu kotor ini dan lain sebagainya. Memang sih mereka logis sih ngejelasinnya gitu, tapi kan kayak kita kan orang Indonesia pasti ada aja yang kebiasaannya kemana-mana pakai sandal jepit gitu ya guys. Jadi aku tuh di rumah ini cuma punya sandal tuh 2. Yang satu tuh khusus kayak misalkan ke depan situ ada Waihong kayak minimarket gitu di situ kan, itu aku boleh pakai sandal kan dekat. Tapi kalau untuk yang pergi-pergi jauh mereka saranin nggak boleh pakai sandal jepit, harus pakai sepatu gitu. Jadi aku pakai sandal nih di dalam rumah, aku cuma pakai sandal ini. Terus kalau yang itu satunya itu untuk khusus ke minimarket situ. Lainnya aku cuma punya sepatu, dan sepatuku sih juga nggak banyak, juga cuma beberapa sih gitu. Jadi kebiasaan orang Indonesia yang majikan Hong Kong kurang suka, atau orang Hong Kong kurang suka, ini khususnya pengalaman pribadi aku dari majikanku yang baru ini. Yang pertama itu kita mereka nggak suka kalau kita ngobrol sama teman sesama orang Indonesia itu pakai bahasanya kita. Terus yang kedua itu mereka nggak suka kalau kita ngelihat kita tuh makan langsung pakai tangan tanpa alat bantu kayak chopstick atau sendok, garpu gitu. Mungkin alasannya emang bener ya, kelihatannya emang kebiasaannya orang sini sama orang Indonesia kan beda. Mungkin terlihatnya jorok, tapi kayak kita kan nggak mungkin tangan kita kotor buat makan kan, nggak mungkin ya kan. Terus yang ketiga itu apa tadi ya, aku jadi lupa sambil gosok, takut kosong. Yang ketiga itu tadi aku jelasin apa, aku lupa. Pokoknya intinya itu tadi masak makanan Indonesia aku nggak pernah. Terus pakai sandal jepit gitu doang sih, segitu aja sih paling penjelasan kali ini. Karena ada yang tanya jadi aku bikin lagi ya guys. Maaf banget kalau aku nggak konsisten ngupload, atau ngupload cuma kalau ditanyain doang. Kalau nggak ditanyain nggak ngupload. Itu sebenarnya nggak sih, aku juga akhir-akhir ini jujur aja aku lagi ada
problem di Indonesia, jadi aku harus bener-bener fokus nyelesain dulu. Habis itu nanti mungkin aku berbagi pengalaman. Setelah video ini aku bakal bikin video berbagi pengalaman. Ada yang pernah request pengalaman pacaran terlama aku itu, mungkin aku bakal sharing-sharing ke kalian buat pelajaran kalian juga nantinya, karena aku masih banyak banget ya harus dikerjain nih ya guys. Ini baju-bajunya nih, tuh di situ tuh satu tumpuk. Ini tuh di kamar khusus kayak barang-barang gitu tuh, banyak banget stok-stokan gitu. Jadi aku harus nyelesain setrikaanku dulu. Aku juga udah nyampein beberapa hal yang pernah ditanyain. Mungkin videonya segini dulu aja dulu. Nanti kalau ada video lagi aku bakal sering-sering upload. Kalau kalian tanya lagi tentang apapun itu, lewat manapun itu, nanti aku bakal bahas lagi. Sering-sering tanya aja, jadi aku sering-sering bikin video, jadi aku semangat. Oh iya, makasih banget yang udah nge-subscribe. Aku makasih banget yang udah setia sama channel YouTube aku, makasih banget. Oke lah guys, aku lanjut setrika dulu, masih banyak banget udah aku sempetin bikin video. Thank you for watching, see you next video. Jangan lupa jaga kesehatan, bye bye. Mwah.